Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah perkenalan ya, nama Bapak, Pak Agil Ismail. Pak Agil adalah wali kelas 7C, dan sekarang Pak Agil akan memberikan atau kita sharing ya, sharing tentang kepramukaan. Nah, apa itu pramuka, sejarah singkatnya seperti apa, pramuka di Sadela di 188 seperti apa kegiatannya. Nah, oleh karena itu, mari kita simak. Tolong videonya di-mute dulu ya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat semua, pramuka ini singkatannya adalah apa? Praja Muda Karana, ya. Yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu adalah anak muda yang suka berkarya. Jadi ciri khas pramuka itu adalah disiplin, ya, bisa berkarya dengan baik, cerdas. Itu adalah pramuka, ya. Jangan salah. Suka ada yang ngomong, suka ada yang bilang pramuka pramudi, pramuka cadumandi katanya, kata orang Sunda seperti itu ya. Tapi itu hanya bercandaan aja. Pramuka katanya jarang mandi. Tapi itu hanya bercandaan aja. Jadi ciri khas pramuka itu harus seperti apa? Anak muda atau yang berjiwa muda, ya. Anak muda berjiwa muda yang memiliki kreativitas, ya, memiliki semangat, memiliki karya, dan senantiasa mau berkarya, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh Belanda ya, Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung. Selanjutnya, sedangkan di tahun yang sama di Jakarta itu didirikan Jong Indonesisch Padvinderij Organisatie atau GPO, singkatnya GPO. Jadi dulu gerakan pramuka itu namanya khas Belanda ya, karena 1923 itu adalah masih penjajahan, kita masih dijajah oleh Belanda. Makanya banyak nama-nama atau gedung-gedung atau istilah-istilah yang serapannya dari bahasa Belanda, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pramuka ini ada levelnya, ya. Kalau kalian waktu SD itu sebutannya adalah siaga. Jadi siaga ini umurnya siswanya atau peserta didiknya adalah 7 sampai 10 tahun siaga ya. Nah, selanjutnya sekarang kalian udah beranjak ke SMP. SMP ini kan umurnya rentang 11 sampai 15 tahun. Nah, kalian termasuk ke dalam penggalang. Jadi jangan sebut siaga lagi ya. Jadi kalian jangan sebut kalian siaga lagi kalau nanti pramuka. Nanti kalian akan menjadi penggalang. Pak, bedanya apa siaga sama penggalang? Oke, nanti kita jelasin nanti ya. Selain dari umur, ada dari SKU-nya juga beda-beda ya. Kalau kalian punya buku saku, nanti beda-beda juga tuh. Yang punya penggalang mana, yang siaga mana, penegak mana ya. Terus yang selanjutnya penegak. Penegak ini biasanya ada di SMA. Di umur 16 sampai 20 tahun ya. Jadi kalau kalian lihat kakak-kakak di SMA, itu udah levelnya udah penegak. Kalau di SMP penggalang, kalau SD siaga. Ya, ingat-ingat nih, nanti suatu saat bakal ada ditanyakan ya, akan ditanyakan. SD apa siaga, SMP penggalang, SMA penegak ya. Rentang umurnya. Dan selanjutnya ada pandega. Pandega ini adalah level selanjutnya dari 21 sampai 25 tahun. Jadi ketika umurnya 21 sampai 25 tahun itu masuk pandega ya. Masuk pandega. Oke, selanjutnya. Nah, karena SMP ini penggalang, otomatis Pak Agil akan lebih men-share tentang penggalang ya. Karena SMP ini kan udah penggalang ya. Nah, penggalang itu Pak, apa penggalang? Penggalang itu adalah level
di mana umurnya tadi yang Pak Agi jelasin 11 sampai 15 tahun. Yang kelompok kecil penggalang namanya tuh regu. Jadi nanti kalian punya regu. Regu apa? Nanti ada namanya ya. Tiap regu beranggotakan 5 sampai 8 siswa ya. Jadi nanti kalian membentuk regu masing-masing. Nah, regu dipimpin oleh pimpinan regu atau pinru. Jadi nanti kalau ada pimpinan yang ngebarisin anggota regunya, terus memberikan instruksi anggota regunya, itu dinamakan pinru ya. Pinru di penggalang ini namanya pinru, pimpinan regu ya. Oke, selanjutnya. 4 regu yang dinamakan pasukan dipimpin oleh pemimpin regu utama, pratama. Jadi nanti kalau misalkan ada 4 regu, 4 regunya misalnya beda-beda nih kan kelompoknya masing-masing 5 sampai 8 peserta ya. Nanti akan dipimpin sama pratama, pemimpin regu utama. Jadi ketika upacara, nanti pinru itu akan laporan ke pratama, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Pak Agil akan menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan karakter dari pramuka. Kan pramuka itu, Pak, tujuan pramuka itu apa ya? Masa ya udah ikut-ikut aja di sekolah, ya udah ngisi waktu luang aja lah, masa seperti itu kan? Nah, ada tujuannya. Pramuka itu tujuannya adalah 4 pilar ini, 4 pilar pendidikan karakter dari pramuka yang harus ada di jiwa kalian setelah kalian melakukan atau mengikuti kegiatan pramuka. Menurut UNESCO, pendidikan karakter yang sesuai dalam kegiatan pramuka memiliki 4 pilar pendidikan karakter. Nah, jadi kalian tuh harus seperti apa nih setelah mengikuti pramuka tuh? Yang pertama, ada learning to know. Jadi belajar untuk tahu. Dari tadinya banyak yang tidak tahu tentang sadi morse, tentang tali temali, tentang sikap kedisiplinan, sifat kepatriotan. Jadi kalian tahu nih, belajar untuk tahu. Jadi pramuka itu harus apa namanya? Rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu ya. Jadi harus pengen tahu gitu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Jadi ketika sudah tahu, ketika sudah mengerti, diaplikasikan. Oh, sandi morse itu seperti ini. Oh, kedisiplinan itu seperti ini. Jadi kalian aplikasikan, praktikan. Oh, tali temali itu seperti ini. Oh, semapur itu seperti ini. Jadi kalian langsung praktekkan. Jadi pramuka itu nggak menunggu-nunggu. Maksudnya nggak menunggu-nunggu, dia hanya tahu, ya udah tahu, oh gitu, ya simple, kan? Gampang lah kayak gitu kan? Ya, kecil. Nah, pramuka itu nggak ada yang kayak gitu. Dia harus berani, dan dia harus bisa mempraktikkan apa yang dia tahu. Nah, kalau udah dia berhasil mempraktikkan, oh berarti berhasil nih. Dia udah mengaplikasikan materi yang sudah dia pelajari ya. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, di sini kan ada pinru ya. Ada pemimpin regu, pemimpin pasukan. Nanti kalian akan coba masing-masing gimana caranya memimpin upacara, memimpin pasukan, memimpin perlombaan, memimpin yel-yel. Jadi harus belajar untuk menjadi sesuatu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat, learning to live together. Jadi belajar untuk hidup bersama. Nah, inilah yang dinamakan dengan kekompakan. Ya, di pramuka itu sangat menjunjung tinggi yang pertama disiplin, kejujuran, kekompakan. Ya, salah satunya kekompakan. Di mana kalian kalau misalkan membuat sandi itu kan harus kompak nih antara penerima sama pengirim ya. Kalau kalian membuat upacara itu juga harus kompak antara pembaca acaranya, entah itu pinrunya dan sebagainya. Jadi harus kompak. Entah itu dalam hal PBB. Misal kalau ada yang hadap kiri gerak, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kan berarti itu tidak kompak. Misalkan hormat gerak, ada yang hormat, ada yang masih ngelamun. Aduh, harusnya sih tadi gue mabar sama temen gue ya, kenapa gue Zoom meeting sama Pak Agil kan gitu kan. Kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya. Jadi ketika misalnya kalian
harus konsen, kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran dari luar yang mengganggu konsentrasi kalian. Dan itu mengganggu juga kekompakan ya. Makanya kalau ketika PBB itu harus mata tertuju ke depan, tapi telinga dan pikiran itu konsentrasi. Jadi mata tertuju ke depan itu bukan otomatis mengelamun ya. Kalau kita ngelamun ya instruksi dari Pindro nggak akan kedengeran sama sekali ya, seperti itu. Oke, paham ya? Ingat-ingat nih, nanti ada pertanyaan. 4 pilar pendidikan karakter dari Pramuka. Yang pertama apa? Learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Ya, Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini foto adalah kegiatan Pramuka di Sadela. Kalau yang belum tahu, Sadela ya, kita sebutannya Sadela untuk SMPN 188. Nah, kita ini acaranya rutin ya, Pramuka. Nanti ada kegiatan, awal mulanya itu kita kumpulkan dulu, Bapak Ibu Guru mengumpulkan siswa-siswinya di lapangan semua. Nanti setelah itu akan dibentuk per kelas. Nah, setelah itu akan dipimpin sama Pindro yang tadi ya. Nanti akan ada kakak kelas Pramuka yang sudah berlatih untuk menjadi Pindro. Nanti kalian akan dipimpin gimana cara melakukan PBB dengan baik ya, walaupun kalian PSD pernah si Pramuka ya, tapi kita akan memanfaatkan di sini untuk mematangkan lagi, entah itu dengan patah-patahnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Pak Agil juga dulu sama, Pak Agil juga dulu aktif di Pramuka ya, ikut lomba-lomba kesana kemari, antar kota, antar kabupaten dan lainnya. Jadi adalah sedikitnya bisa sharing kepada kalian ya. Oke, selanjutnya ini adalah acara games ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini persiapan untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun misalnya di hari Rabu ada kegiatan pramuka, tapi ketika ada kegiatan keagamaan, kita tetap melakukan kegiatan keagamaan seperti biasanya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang sebelah kiri ini lagi di sekolah, kalau yang sebelah di tengah sama yang sebelah kanan ini adalah kakak kelas kalian yang sedang melakukan perlombaan ya, perlombaan. Nah, perlombaan ini biasanya diikuti oleh banyak sekolah. Nah, nanti kalian bisa mengikuti ketika masuk ekskul pramuka, kalian bisa tuh ikut perlombaan-perlombaan seperti ini, perlombaan PBB, perlombaan membuat barisan, perlombaan yel-yel dan perlombaan dan lain-lainnya ya. Jadi semangat nih, semangat ya. Nanti ikut pramuka yang semangat latihannya, semangat memperhatikannya, semangat main-mainnya juga. Di pramuka juga ada main-mainnya, jadi jangan serius ya. Ya, kalau misalkan serius-serius kan nanti boring ya. Oke, selanjutnya. Oke, oh iya, pagi lupa, sorry. Pramuka di Sadela ini, di SMPN 188 ini, sudah mendapatkan prestasi yang banyak. Entah itu dari lomba-lomba PBB-nya, dari lomba-lomba yel-yelnya. Pokoknya nanti kalian bisa belajar banyak sama kakak-kakak kelas, kakak-kakak tingkatnya, nanti kalian bisa belajar gimana nih supaya kalian juga sama nanti pas masuk organisasi pramuka bisa juara juga dan bisa mengharumkan nama SMPN 188. Oke, kuy, langsung selanjutnya. Nah, ini tadi foto juga lomba pramuka ya. Lomba pramuka di Jakarta Timur. Nah, ini yang sebelah kiri dia lagi bikin formasi, yang sebelah kanan dia membuat tiang bendera ya, tiang bendera. Dan tiang benderanya ini beda-beda jenisnya, bentuknya juga beda-beda, teknik mengikatnya juga beda-beda ya. Nanti kalian akan belajar seperti apa. Oke, sebenarnya ada video lagi. Pak Agil akan ngasih video lagi, tolong disimak ya.
Oke, nah itu ya, itu video tentang penggalang. Tadi seperti yang dijelaskan, penggalang ada pinrunya ya, ada pemimpin regunya, lombanya seperti apa, sudah dijelaskan di situ ya. Nah, selain itu, pramuka juga bertujuan untuk memiliki kepribadian yang beriman ya. Kepribadian yang bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik. Patriotik itu apa ya? Patriotik itu adalah kepemimpinan ya. Patriotik itu adalah apa ya? Heroik. Ya, seperti itu ya, heroik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, oke, itu aja yang bisa Pak Agil share ke kalian. Terima kasih sudah menyimak Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan bisa nyangkut di kalian ya. Walaupun misalnya banyak yang lupa, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian konsentrasi tadi bisa setidaknya apa yang Pak Agil jelaskan bisa menyangkut ya di pemikiran kalian. Oke, di akhir nanti akan ada tugas. Tugas ini adalah pertanyaan yang akan kalian jawab di Google Form. Nanti Pak Agil sertakan linknya dan Pak Agil kirimkan ke masing-masing guru koordinator kelompoknya ya tugasnya. Jadi nanti linknya Pak Agil share ke guru-guru kelompoknya ya. Nanti kalian tinggal tunggu di grup WA, kan udah bikin grup WA kan? Nah, kan nanti dikirim lewat situ. Oke.
Eh, sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini ada pertanyaannya ya Pak Agi, bocorin dulu ya. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang tingkatan pramuka. Ada tadi di PowerPoint Pak Agil ya. Nah, yang kedua, jelaskan tentang 4 pilar pendidikan karakter dari pramuka ya. Nah, sudah Pak Agil jelaskan juga tadi di PowerPoint. Nah, nanti kalian tinggal ngisi di Google Form yang dikirim ke grup WA ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini nanti. Nah, link tugas menggunakan Google Form yang akan dibagikan melalui grup kelompok WA. Nah, linknya nanti seperti ini, tinggal kalian klik, langsung otomatis kalian masuk ke dalam Google Form-nya, langsung kalian ketik deh isinya. Ingat ya, kalau ada pertanyaan atau perintah yang menyebutkan jelaskan, berarti tidak hanya disebutkan. Jadi tidak hanya disebutkan ya, tapi dijelaskan nih. Walaupun yang Pak Agil minta, itu dengan kata-kata kalian sendiri saja. Tidak usah kalian persis sama dengan yang Pak Agil jelaskan. Yang penting kalian mengerti dengan bahasa kalian sendiri, tidak apa-apa ya. Oh iya, Pak Agil promosi dulu sebentar ya. Nah, di sini Pak Agil juga punya channel YouTube ya. Silahkan nanti, ini sebenarnya channel YouTube khusus musik ya, karena Pak Agil guru musik, guru seni budaya. Jadi Pak Agil coba untuk berkarya di YouTube ya. Nanti silahkan kalian cari YouTube-nya Agil Ismail ya. Nanti review materi ini nanti juga bisa dilihat di YouTube Pak Agil ya. Silahkan kalian kalau berkenan subscribe, like, and share ya. Oke guys, thank you semua. Mohon maaf apabila Pak Agil ada salah-salah kata, apabila Pak Agil penyampaiannya kurang enak, mohon maaf ya lagi pilek dikit, jadi ya wajar lah ya, agak bindeng dikit. Oke, see you next time, and silahkan kalian nanti jawab pertanyaan di Google Form ya. Oke, semangat mengerjakan tugas. Oke. Goodbye. Thank you.